Halo semua, nama saya Aditya Pradana. Saya adalah Solution Architect dari AWS Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang bagaimana menggunakan AWS Lambda dengan AWS Command Line Interface. Saya akan mulai sharingnya dengan pengenalan terhadap apa itu AWS Command Line Interface, AWS Lambda, dan nanti juga ada demo video. Mari kita mulai dengan AWS Command Line Interface atau AWS CLI. AWS CLI adalah sarana untuk mengelola service-service di AWS cukup dengan menggunakan command line saja. Dengan pengelolaan melalui command line, kita dapat membuat script untuk mengotomasi penyediaan dan pengelolaan service AWS. AWS Command Line sendiri dapat diinstal di 3 sistem operasi utama, yaitu Mac, Windows, dan Linux. Hampir semua pengaturan yang kita temui di AWS Console dapat dibuat juga di AWS CLI. Lalu, apa itu AWS Lambda? AWS Lambda adalah sistem komputasi berbasis serverless, yang artinya kita dapat menjalankan kode kita tanpa perlu menyajikan server sendiri. Serverless sendiri adalah konsep model operasional dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak perlu adanya penyediaan ataupun pengelolaan server secara khusus. Yang kedua, sistemnya dapat diskalakan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, sistem pembayarannya pay for value, yang artinya bayar sesuai dengan value yang sudah kita dapatkan. Dan yang keempat, sistemnya itu aman, highly available, dan resistan terhadap kegagalan. Dengan menggunakan AWS Lambda, kita dapat lebih fokus terhadap kode pemrograman kita. Dan AWS Lambda sendiri mendukung banyak bahasa pemrograman, seperti diantaranya Python, Node.js, Ruby, Golang, PowerShell, C#, dan Java. Untuk lebih memahami AWS CLI dan AWS Lambda, saya sudah siapkan satu demo sebagai berikut. Mari kita mulai membuat fungsi Lambda menggunakan CLI. Untuk demo ini, saya sudah menginstal dan mengkonfigurasi AWS CLI. Ada 3 hal yang diperlukan untuk membuat fungsi Lambda. Fungsi Lambda membutuhkan execution role, execution policy, dan trust policy. Semua role dan policy ini diperlukan agar Lambda dapat mengakses CloudWatch logs. Mari kita membuat role dan cantumkan trust policy role tersebut. Sebelum itu, mungkin saya ingin perkenalkan juga seperti apa bentuk trust policy. Di sini saya sudah membuat satu contoh trust policy. Jadi, trust policy ini akan memperbolehkan service Lambda untuk mengasumsi role tersebut. Ini adalah command CLI yang digunakan untuk membuat role dan mencantumkan trust policy. Di sini kita bisa lihat ada fungsi create role untuk membuat role dengan namanya adalah Lambda X CLI, dan kita juga bisa menspesifikasikan trust policy untuk dicantumkan ke role tersebut. Lalu, kita harus mencantumkan execution policy ke role tersebut. Seperti yang kita lihat, ini adalah command CLI untuk mencantumkan execution role policy kepada role Lambda X CLI yang sudah kita buat tadi. Di sini juga kita bisa spesifikasikan ARN atau Amazon Resource yang digunakan untuk di role tersebut. Oke, step 1 selesai. Berikutnya kita akan membuat paket deployment. Kita akan membuat fungsi Lambda yang sangat sederhana untuk dimasukkan ke dalam paket deployment.
Di sini saya sudah siapkan sebuah fungsi berbasis Python. Mari kita lihat fungsi tersebut. Fungsi ini sangat sederhana. Dia hanya akan mengembalikan teks halo dunia dan akan mengambil first name sebagai parameter untuk dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kita akan membuat ini menjadi sebuah paket deployment. Di sini saya gunakan command zip untuk membuat paket deployment. Oke. Sesudah membuat paket deployment, kita sudah siap untuk membuat fungsi pertama kita. Kita akan menggunakan command create function, seperti berikut. Di command create function ini, kita bisa spesifikasikan nama fungsi kita, nama paket deployment, nama handler di dalam fungsi tersebut untuk bisa menangani input dan output. Kita bisa spesifikasikan runtime, yaitu Python versi 3.8, dan kita juga harus spesifikasikan role yang telah kita buat tadi. Lalu, kita akan verifikasi kalau fungsi kita sudah terbuat menggunakan command get function. Ya, sepertinya fungsi kita sudah terbuat dengan baik. Kita dapat memanggil fungsi lambda menggunakan CLI. Kita juga dapat mengirimkan parameter ketika memanggil fungsi tersebut. Ini adalah CLI command untuk memanggil fungsi lambda. Seperti kita bisa lihat, command invoke adalah command yang kita gunakan untuk memanggil fungsi lambda. Kita bisa spesifikasikan nama fungsi yang sudah kita buat tadi. Kita juga bisa definisikan parameter untuk dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Dan terakhir kita spesifikasikan satu file bernama output.json sebagai untuk menaruh hasil output dari fungsi tersebut. Di sini kita bisa lihat hasil respon dari pengeksekusian fungsi tersebut. Kita mendapat status code 200 yang artinya berhasil. Mari kita lihat output.json. Kita bisa lihat di sini message kita tertampil dengan sempurna. Halo dunia, namaku adalah Aditya. Apabila teman-teman tertarik untuk belajar lebih jauh mengenai AWS CLI dan AWS Lambda, di sini ada beberapa sumber yang bisa saya rekomendasikan. Di sini juga ada sampel tutorial melalui tautan GitHub yang berisi kode untuk membantu mempermudah proses pembelajaran teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman semua bisa belajar sesuatu yang baru hari ini. Kami selalu siap membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Berbagai sumber atau link dapat ditemui di slide PowerPoint maupun di kotak deskripsi. Terima kasih.